mencoba berkoordinasi dengan Wali Kota Padang, Bapak Mahyildi Ansarullah. Baik, Pak Wali, tadi sudah disampaikan memang dibutuhkan ketegasan dari pemerintah Kota Padang untuk upaya bagaimana menghimbau masyarakat untuk mematuhi fatwa MUI maupun maklumat MUI Sumatera Barat ini. Seperti apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang ini, Pak Wali? Ya, dengan telah difatwakan ada maklumat MUI dan kemudian juga dari Kapolri juga sudah ada maklumat, dan kemudian juga kita dari pemerintah Kota Padang juga sudah mengambil sikap dan keputusan, maka oleh itu tentu kepada seluruh warga Kota Padang ya, kita harapkan melaksanakan ini dengan sepenuh hati, dengan sebenar-benarnya, dan siapa saja yang ada di Kota Padang itu kita harapkan memberikan dukungan untuk bisa ini terlaksana secara lebih baik. Dan untuk itu dari petugas-petugas yang kami miliki ya, Satpol PP dan kemudian juga SK4 tentu juga kita akan turunkan dalam rangka untuk terjaminnya terlaksananya keputusan daripada pemerintah Kota Padang dan juga implementasi daripada maklumat MUI tersebut. Dan di lapangan tim tetap kita turunkan. Namun demikian tentu kita mengharapkan dukungan dan partisipasi daripada kita semua, karena kita dari Satpol PP kita, SK4 kita jumlahnya tidak banyak, sementara masjid musala di Padang ini lebih 1.600. Maka oleh itu tentu dukungan daripada seluruh pihak, karena ini kita lakukan adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kita agar wabah dari COVID-19 ini tidak meningkat dan bisa kita eliminir dari hari ke hari. Itu harapan kita. Untuk itulah ketaatan kedisiplinan kita adalah hal yang sangat menentukan untuk ini terlaksana dengan sebaik-baiknya. RT dan RW setempat di pemukiman warga, apakah juga terlibat untuk bagaimana kembali mengulang, menghimbau masyarakat untuk mematuhi fatwa MUI dan juga maklumat MUI Sumbar ini, Pak Wali? Ya, insya Allah hari ini kita akan turunkan para dai, para mubaligh yang ke masjid-masjid dan musala-musala di Kota Padang untuk menyampaikan dan menjelaskan maklumat daripada Majelis Ulama dan kemudian juga keputusan pemerintah Kota Padang dan kemudian juga maklumat daripada Kapolri. Nah, sehingga itu menjadi suatu hal yang difahami, dan pada saat yang sama juga kita sudah juga mengeluarkan kebijakan bagaimana RT di Kota Padang untuk proaktif mendata daripada warga yang baru datang ke Kota Padang agar mereka bisa melaksanakan karantina mandiri, dan kemudian juga kepada warga yang baru datang di Kota Padang, maka kita harapkan juga untuk melaporkan dirinya ke RT dan sekaligus juga ke puskesmas. Nah, sehingga pribadi-pribadi tersebut akan diawasi, akan dievaluasi oleh puskesmas sekaitan dengan perkembangan kesehatannya. Dan kemudian pada saat yang sama juga kita sudah mengeluarkan instruksi Wali Kota Padang untuk kepada warga Kota Padang yang keluar dari rumah dalam keadaan terpaksa, maka mereka harus menggunakan masker. Demikian juga untuk warga yang baru datang ke Kota Padang, mereka juga harus menggunakan masker. Bahkan kita berikan sanksi kepada mereka bagi mereka yang tidak menggunakan masker. Dan kemudian juga kita juga sudah memperlakukan yaitu jam malam di Kota Padang mulai daripada jam 22 WIB sampai jam 6 pagi agar jam tersebut itu juga dipatuhi oleh seluruh warga Kota Padang dan juga yang datang ke Kota Padang. Jadi upaya-upaya itu kita mencoba untuk memaksimalkan. Nah, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua, Padang cepat terbebas dari COVID-19 ini dan kemudian warganya yang positif kembali sehat dan kemudian sehingga aktivitas bisa seperti semula. Itulah harapan kita dan ingin kita dalam waktu yang lebih cepat ini bisa terlaksana ke depan.
Baik, dan selain itu Pak Wali mungkin bantuan atau respon dari pemerintah Kota Padang untuk masyarakat-masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini, mungkin perekonomian yang lemah ataupun kendala dari pekerjaan mereka, ini seperti apa Pak Wali? Ya, jadi kita dari RT juga sudah mendata masyarakat yang terdampak ekonomi dari COVID-19 ini itu, dan insya Allah secara bertahap akan kita gulirkan bantuan kepada mereka. Yang pertama dulu kita akan utamakan data BDT yang dikurang oleh pemerintah dari Kementerian Sosial, dan kemudian kalau seandainya ada di antara masyarakat yang di luar itu, maka ini juga akan kita validasi sehingga setelah itu akan kita lanjutkan. Dan inilah sekarang ini juga kita sedang mendialogkan dengan Bapak Gubernur ya tentang bagaimana realitas di Kota Padang. Karena Kota Padang ini berbeda dengan daerah lain di Sumatera Barat. Kenapa? Karena warga Kota Padang ini banyak pedagang kecil dan menengah. Kemudian mereka banyak yang sebagai pegawai harian, dan kemudian juga mereka banyak yang bergerak di sektor informal. Nah, maka itu tentu dampaknya COVID-19 ini lebih besar, dan hitungan kita kemarin itu peningkatannya itu dari data nasional itu sampai hampir 100% tambahannya. Jadi maksud itu, dan jumlah orangnya itu diperkirakan lebih 400.000 orang. Ini data sementara yang ada. Itu makanya inilah yang sedang kita lakukan langkah-langkah untuk mengatasinya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Nanti diantaranya adalah beras diantaranya, dan kemudian juga bantuan yang lain. Baik, Pak Wali, terima kasih atas informasinya. Dan memang pemirsa, saat ini kita sudah hampir di penghujung perjumpaan dalam dialog suara publik ini. Tadi sudah banyak rangkaian diskusi kita sampaikan, baik dari Pak Wali, Ketua MUI Sumbar, dan juga Ketua Dewan Masjid Indonesia. Mungkin di penghujung ini kita tidak bisa menyimpulkan satu persatu. Saya ke Pak Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar, tegas dan lugas, singkat mungkin Buya, seperti apa Fatwa MUI menegaskan terkait pada ini? Singkat Buya, silakan. Terima kasih. Kita imbau umat Islam seluruhnya bahwa kita telah bersepakat, ulama, para pakar, bahwa kunci dari menghadapi COVID-19 ini adalah memutus mata rantai penularan. Dan itu bukan hanya kesimpulan ilmiah dari pakar medis dan ahli, tapi sudah sebagaimana yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau dan dipraktikkan oleh para sahabat. Kita harus sungguh melakukan ini. Semua pihak harus terlibat bersama, seayun selangkah dan melakukan pemutusan mata rantai penularan. Jangan ada sebagian yang mau, sebagian malah merusak cara dan langkah-langkah. Kalau kita bisa bersama, berikhtiar dengan maksimal, dan bersungguh dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunlah optimisme bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan kelapangan setelah kesulitan, dan Allah yang mengangkat seluruhnya dengan izinnya, karena Dia yang mendatangkan. Keyakinan yang seperti itu harus kita bangun dengan ikhtiar yang maksimal. Baik, terima kasih Buya Gus Rizal Gazahar, terima kasih juga Buya Maigus Nasir dan juga Wali Kota Pak Mahyudin Syarullah. Buya, terima kasih. Buya, terima kasih Pak Ustadz. Juga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Demikianlah pemirsa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber kita. Ya.